Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Hesti Yulianti. Ibu sebagai pengajar atau guru bidang PAI di kelas 7. Alhamdulillah, melewati video ini Ibu bisa menyapa kalian ya. Di pagi hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan senantiasa memberikan kita perlindungan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah menginjak pada minggu ketiga ya, khususnya mata pelajaran PAI. Nah, pada minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Silahkan kalian bisa fokus ke slide yang Ibu buat di layar video kalian ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini, yang Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan hukum bacaan alif lam qamariyah. Yang kedua, kalian mampu membedakan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan hukum bacaan alif lam qamariyah. Dan yang ketiga, dapat menerapkan bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam surat-surat Al-Qur'an dengan benar. Selanjutnya, nah, seperti di judul awal tadi ya, hukum bacaan alif lam syamsiyah itu dibagi dua. Yang pertama ada alif lam qamariyah ya. Kita bahas alif lam qamariyah dulu. Lalu yang kedua ada alif lam syamsiyah. Masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu hukum bacaan alif lam qamariyah. Suatu lafaz mengandung bacaan alif lam qamariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, goin, ha, jim, ka, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Jadi itu huruf yang termasuk pada alif lam qamariyah ya. Jadi apabila ada alif lam lalu bertemu atau diikuti huruf berikut tadi ya, berarti termasuk hukum bacaan alif lam qamariyah. Lalu bagaimana Bu cara membacanya? Oke, cara membaca alif lam qamariyah itu harus jelas atau idhar ya. Jadi alif lamnya itu terbaca ya. Karena jelas, karena terbaca, maka disebut dengan idhar qamariyah. Jadi alif lam qamariyah ini nama lainnya itu adalah idhar qamariyah karena jelas terbaca alif lamnya, lam sukunnya terbaca jelas. Sampai sini paham, dapat diikuti? Insyaallah ya, kita coba masuk pada contoh. Ini ada huruf ya. Huruf ini adalah huruf 14 yang tadi yang termasuk dalam huruf alif lam qamariyah. Ada alif sampai ya ya. Kita coba lihat ya contoh alif lam bertemu huruf alif ya, yang pertama ini. Contohnya adalah wal ardo. Wal ardo. Jadi wal ardo, alif lam itu terbaca. Wal ardo. Itu contoh alif lam diikuti oleh huruf alif. Yang kedua adalah huruf ba. Jadi alif lam diikuti oleh huruf ba. Contoh wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Itu contoh alif lam diikuti ba.
Yang ketiga ya, ini ada jim ya. Alif lam diikuti oleh jim, contohnya minal jinnah, minal jinnah. Selanjutnya yang keempat ada ha kecil ya, ha. Alif lam diikuti oleh huruf ha, contohnya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu beberapa contoh dari hukum bacaan alif lam qamariyah. Ada banyak, Ibu jelaskan, Ibu berikan contoh 4 saja ya. Insya Allah kalian nanti jika menemukan dalam Al-Quran, dalam ayat, insya Allah kalian paham. Apabila ada alif lam bertemu huruf ini ya, 14 ini, berarti dibacanya adalah jelas, termasuk dalam alif lam qamariyah. Insya Allah paham ya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hukum bacaan alif lam syamsiyah. Nah, suatu lafaz mengandung bacaan alif lam syamsiyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf selain huruf-huruf yang tadi ya. Jadi huruf hijaiyah itu ada 28, kita bagi 2 ya. Yang pertama tadi masuk ke dalam alif lam qamariyah, berarti 14 lagi sisanya ini termasuk dalam hukum bacaan alif lam syamsiyah. Sisanya apa saja sih Bu? Ini ya bisa dilihat oleh kalian. Ada to, sa, sod, ro sampai la. Ya, ini adalah huruf-huruf ya yang termasuk dalam alif lam syamsiyah. Lalu bagaimana cara membacanya Bu? Nah, cara membaca alif lam syamsiyah harus diidghamkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang. Jadi alif lamnya itu tidak terbaca, hilang, melebur ke huruf berikutnya, itu huruf ini ya, huruf yang ini. Jadi melebur. Jadi langsung ditarik ke huruf itu. Karena membacanya dengan diidghamkan ya, maka hukum bacaan alif lam syamsiyah ini disebut juga dengan idgham syamsiyah. Ya, berbeda dengan tadi. Kalau alif lam qamariyah itu disebut dengan idhar qamariyah karena jelas, sedangkan kalau alif lam syamsiyah ini disebut dengan idgham syamsiyah karena melebur ya, alif lamnya hilang, tidak terbaca. Nah, ini juga merupakan ciri. Nah, ciri dalam penulisan alif lam syamsiyah itu selalu bertasydid. Yang mana yang bertasydid Bu? Nah, huruf-huruf ini. Huruf-huruf ini yang bertasydid. Ya, kita langsung pada contoh supaya lebih paham. Nah, ini merupakan huruf yang termasuk pada huruf alif lam syamsiyah tadi. Ada huruf ta, sa, za, ro, zai dan sampai nun ya, yang paling bawah ini nun. Kita coba contoh yang pertama ini, yang ta ya. Alif lam diikuti huruf ta. Contohnya at-takasur. At-takasur. Ya, bukan al-takasur. Karena alif lamnya hilang lalu ditarik ke huruf ta. Ya, dalam huruf ta itu terdapat tasydid ya, jadi langsung ditarik. At-takasur sampai tasguna. Yang kedua, sa. Alif lam diikuti oleh huruf sa. Contohnya minas samarot. Minas samarot, bukan minal samarot tapi minas samarot, langsung ditarik ke sa karena dalam sa terdapat tasydid. Yang selanjutnya ya, yang ketiga, coba ini ada alif lam diikuti oleh huruf dal, da ya. Contohnya itu bal tu sirunal hayatid dunya. Bal tu sirunal hayatid dunya. Jadi yang ini ya. Nah, hayatid dunya bukan hayatil dunya, bukan, tapi
dalam dal itu ada tasydid, jadi langsung ditarik ke da, hayatid dunya ya. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Nah coba yang terakhir ini ada nun ya, nun alif lam diikuti nun, contohnya tuh Anas, bukan alnas tapi Anas. Dalam nun terdapat tasydid, jadi ditarik guna Anas. Ya itu ya. Contoh lagi ini ada do ya. Do. Contohnya itu wadduha, bukan walduha tapi hilang alif lamnya, bacanya jadi wadduha. Ya, ada tasydid dalam dodnya itu. Wadduha. Mungkin seperti itu ya contohnya. Nah sampai sini paham semuanya, mudah-mudahan paham ya. Ya nanti kalau tidak paham kalian bisa ulang lagi video ini, diulang lagi sampai paham. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya itu ini, silahkan kalian buka alamat link di bawah ini, yang ini ya, ini alamat linknya. Nanti ibu nanti bisa kalian buka di WA ya, bisa langsung kalian klik. Nah sudah dibuka, kalian kerjakan ya seperti biasa. Silahkan tulis soalnya di buku tulis dan jawabannya ya, lalu difotokan ke nomor WA ibu ya, ini silahkan kalian kerjakan ya hari ini ya, karena pekerjaan yang ditunda-tunda akan terasa berat, tetapi kalau pekerjaan langsung kita kerjakan insya Allah terasa ringan. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian yang dapat ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat, kalian bisa paham dan bisa diaplikasikan, bisa bermanfaat, dan kita pun mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Lalu ibu tunggu ya melalui WA, silakan kalian fotokan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.